att hakten alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets topp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aisyah dari kelas 1B akan menjelaskan tentang part of speech bagian adverb. Nah, adverb ini merupakan kata keterangan yang menjelaskan lebih lanjut tentang kata-kata lain. Nah, biasanya itu seperti kata keterangan yang memberitahu kita tentang bagaimana, seberapa penting, terus kapan atau di mana sesuatu terjadi atau dilakukan. Nah, kata keterangan biasanya diletakkan setelah kata kerja. Selain itu, adverb itu juga bertujuan untuk menjelaskan informasi tambahan mengenai kata kerja tersebut. Maka dari itu, adverb ini diletakkan setelah kata kerja atau verb. Berikut adalah contohnya. Nah, di sini menjelaskan tentang the bus move slowly. Bus bergerak dengan lambat. Nah, di sini menjelaskan bahwa lambatnya ini atau slowy ini itu merupakan kata keterangan yang menjelaskan bus itu. Dalam bahasa Inggris, adverb tersebut terbagi menjadi 5 jenis. Nah, yang pertama ini itu adalah adverb of time, yang kedua ada adverb of place, yang ketiga ada adverb of manner, yang keempat adverb of frequency, yang kelima ada adverb of degree. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, adverb of time. Adverb of time adalah keterangan waktu, yaitu keterangan yang dipakai untuk menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, adverb ini menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Nah, contohnya seperti yesterday, tomorrow, now, last month, and next year. Contoh kalimatnya, Indi will go to Semarang tomorrow. Indi akan pergi ke Semarang besok. Di sini yang menyatakan adverb of time itu adalah tomorrow-nya, atau dia akan pergi besok. Nah, lalu yang kedua, kalimat kedua ini adanya this morning I want to sip a coffee. Pagi ini saya ingin ngopi. Nah, di sini menyatakan bahwa keterangan waktunya berada di this morning atau pagi ini. Yang kedua ada adverb of place. Adverb of place ini adalah kata keterangan tempat, yaitu keterangan yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, adverb ini menunjukkan tempat peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti here, there, outside, inside, at, and on. Nah, contoh kalimatnya adalah yang pertama, she is watching the badminton match there. Dia sedang menonton pertandingan bulu tangkis di sana. Kata keterangan yang menerangkan tempat yaitu there atau di sana. Itu menunjukkan kata keterangan tempat. Yang contoh kedua adalah I live in Tangerang Selatan. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini menunjukkan kata keterangan tempat. Yang ketiga ada adverb of manner. Nah, adverb of manner adalah kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa itu dilakukan. Nah, di sini kita perlu ingat nih, dalam menggunakan adverb of manner pada kalimat transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek tidak boleh diletakkan di antara verb.
Jadi adverb of manner ini gak boleh tuh di tengah-tengah antara verb dan objek gitu. Nah, contohnya ini di sini ada he reads carefully the instruction. Nah, itu salah karena carefully-nya ini terdapat di antara kata kerja dan objek. Nah, yang benar, kalimat yang benar adalah he reads the instruction carefully. Nah, ini baru benar karena carefully-nya terdapat tidak di antara kata kerja dan objek tersebut. Yang artinya adalah dia membaca instruksinya dengan hati-hati. Contoh adverb of manner yang ada fluently, carefully, enthusiastically, together, dan lainnya. Contoh kalimat adverb of manner ini ada yang pertama, we learn adverb material enthusiastically. Atau kita mempelajari adverb dengan antusias. Yang kedua, she can speak English fluently. Dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nah, tapi di sini kita perlu ingat bahwa adverb of manner ini dibentuk dari kata sifat yang ditambah akhiran ly. Nah, di sini ada contoh dari kata sifat menjadi kata keterangan adverb of manner ini. Nah, contohnya pertama itu ada clear atau jelas, itu sebagai clearly menjadi dengan jelas atau secara jelas. Nah, ada dua contoh itu yang di bawahnya juga termasuk. Di sini juga ada adverb of manner tanpa ly. Nah, di sini contohnya pertama ada soon, segera. Contoh kalimatnya adalah he will come soon. Dia akan datang segera atau dia akan datang dengan segera. Nah, yang kedua ada kata sifat fast atau cepat. Contoh kalimatnya adalah I run fast atau saya lari dengan cepat. Soon dan fast ini adalah kata sifat yang di saat menjadi kata keterangan bentuknya tetap tanpa adanya penambahan ly. Ya memang seperti itu ketetapan bahasa Inggrisnya. Yang keempat ada adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan atau menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Ingat, yang pertama, di adverb of frequency ini, ketika kalimat yang memiliki satu verb atau kata kerja tanpa adanya to be, maka adverb of frequency-nya diletakkan di tengah-tengah antara subjek dan verb. Ingat ya, subjek dan verb di tengah-tengahnya. Nah, contohnya, ya, contoh pertama ini adalah Arfa always studies English. Arfa selalu belajar bahasa Inggris. Nah, adverb of frequency ini berada di antara subjek dan kata kerja tersebut. Nah, bagaimana dengan yang tidak memiliki kata kerja? Nah, maka adverb of frequency diletakkan setelah to be. Oke, setelah to be. Contohnya yaitu he is always happy. Nah, dia selalu bahagia. Jadi always-nya ini diletakkan setelah to be, setelah he is-nya ini. Yang kelima ada adverb of degree. Adverb of degree adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Adverb of degree ini biasanya terletak sebelum kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja yang dijelaskannya. Contohnya, beberapa contoh seperti very, just, enough, dan contoh kalimatnya adalah I am very hungry. Saya sangat lapar. Very atau sangat itu merupakan kata keterangan atau adverb of degree. Nah, very ini dijelaskan terletak di
sebelum kata sifat. Oke guys, thank you for the attention. Semoga bermanfaat. Bye bye.